kamu berbicara omong kosong. Kalian berdua baru saja tidur bersama. Zhu Qingxiu berkata dengan marah, Nona Zhu, saya tidak tidur dengan laki-laki, kata Chen Ping terdiam beberapa saat. Zhu Qingxiu tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan melirik ke arah Chen Ping dengan ekspresi malu di wajahnya. Kemudian dia menatap ke arah Fan Xiambo dan berkata, jangan gunakan pikiran kotormu untuk melihat orang lain. Kami berdua tidak bersalah. Ketika King Bai keluar, Zhu Qingxiu sedikit tersipu. Bagaimanapun juga, King Bai sepertinya tidak benar. Chen Ping telah melihatnya telanjang. Apakah ini masih dianggap tidak bersalah? Haha, lihat dirimu. Kamu menjadi terkenal setelah berlatih. Siapa yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Saat kamu di Sekte Wanjian, kamu berpura-pura menjadi orang suci, tapi siapa yang tahu kamu adalah wanita lepas? Fan Xiambo mengejek Zhu Qingxiu. Aku benar-benar tidak menyangka kakak muda menjadi orang seperti ini. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan mencobanya di Sekte Wanjian. Adik perempuannya berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang. Aku mengintipnya saat dia sedang mandi. Saudara-saudara lainnya juga menyerang Zhu Qingxiu dan Jingxi secara pribadi. Hal ini membuat tubuh halus Zhu Qing bergetar. Adik perempuan, tolong serahkan buku rahasia Slip Giok itu, dan aku akan segera pergi. Jika kamu masih ingin berada di Sekte Wanjian, aku juga bisa memberimu posisi yang lebih tua. Jika kamu menolak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalian berdua tidak hanya akan mati, aku juga akan membiarkan adik-adik junior ini merasakan kecantikanmu. Tapi ada banyak adik laki-laki yang rakus terhadap tubuhmu. Kamu harus memikirkannya sendiri. Audio asli channel Fan Xiambo mulai mengancam Zhu Qingxiu dengan hal semacam ini, yang sangat tidak tahu malu. Fan Xiambo, kamu bukan manusia. Zhu Qingxiu tidak tahan setelah mendengarkan kata-kata Fan Xiambo. Pedang panjang di tangannya diarahkan langsung ke Fan Xiambo. Tapi Fan Xiambo tidak takut sama sekali, dan berkata dengan ekspresi jijik, adik perempuan, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu melepas semua pakaianmu dalam 3 gerakan. Wajah Zhu Qingxiu dipenuhi amarah. Tetapi dia tahu bahwa Fan Xiambo benar. Kekuatannya tidak sebanding dengan Fan Xiambo. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Fan Xiambo mungkin benar-benar melepas pakaiannya. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan dan membiarkan Fan Xiambo menghinanya, Zhu Qingxiu akan tetap marah. Saat ini, Zhu Qingxiu merasa sangat tidak berdaya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak bisa memarahiku. Nona Zhu, serahkan kakak-kakak senior yang tak tahu malu ini padaku. Chen Ping berdiri di depan Zhu Qingxiu, pedang pembunuh naga di tangannya sedikit gemetar. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu sehingga Chen Ping tidak tahan lagi. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Melihat Chen Ping hendak mengambil tindakan, Fan Xiambo tersenyum menghina dan berkata, kamu adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan dan kamu masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan yang cantik. Kamu bahkan tidak tahu apa milikmu kebajikannya sendiri adalah. Kebajikan macam apa saya ini? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Aura Chen Ping mulai memenuhi udara. Karena kalian sedang mencari kematian. Kalian tidak bisa menyalahkanku, tapi aku tidak pernah membunuh orang tak dikenal, jadi datang dan sebutkan namaku. Fan Xiambo sangat teliti dan meminta Chen Ping untuk melaporkan status keluarganya. Chen Ping mengucapkan 2 kata dengan tenang. Begitu kata Chen Ping keluar dari mulutnya, pedang di tangan beberapa saudara junior di belakang Fan Xiambo jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Fan Xiambo sendiri terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, menatap Chen Ping dengan tidak percaya.
Apakah kamu Chen Ping yang diburu oleh Demon Silet Alliance dengan upeti 100 tahun? Wajah Fan Xiambo menjadi sedikit jelek. Ya, itu kakekmu dan aku. Chen Ping mengangguk. Ketika Fan Xiambo melihat Chen Ping memarahinya, kali ini bukannya marah, dia malah mundur 2 langkah. Seorang biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Setelah sekian lama, aliansi penyegel iblis kehilangan pasukan dan jenderal, tetapi Chen Ping baik-baik saja alasan untuk ini. Meskipun Fan Xiambo jahat, dia tidak bodoh. Adik-adik, Chen Ping ini sangat berharga. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya ke Demon Silet Alliance, kita akan menghasilkan banyak uang. Ayo kita lakukan bersama. Orang ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Dengan begitu banyak dari kita, pasti tidak akan ada masalah. Fan Xiambo berkata kepada adik-adik di belakangnya. Kakak laki-laki, aliansi setan Feng mengirim orang, dan mereka adalah biksu Mahayana tingkat 4, mereka semua pada akhirnya mundur. Bisakah kita melakukannya? Salah satu rekan magang junior, Nuo bertanya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa orang-orang ini sedang membicarakan Tian Luo Tiansa. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang ini mengetahui tentang kekalahan Tian Luo Tiansa. Kali ini, reputasi orang-orang ini sebagai pengkhianat dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Mungkin ketika aliansi penyegel iblis menyerang Sekte Wanjian, orang-orang ini akan menjadi pengkhianat dan menutup formasi pelindung sekte. Orang ini pasti memiliki seseorang untuk membantunya. Jika tidak, bagaimana dia, seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat 4? Itu pasti tidak mungkin. Kami kebetulan menangkap orang ini saat para pembantunya pergi. Ini kesempatan bagus. Cepat lakukan, kalau tidak pembantunya akan datang dan kita akan mendapat masalah. Fan Xiambo mendesak, beberapa rekan magang saling memandang dan merasa bahwa Fan Xiambo benar. Jadi mereka mengambil pedang yang jatuh dan menuju ke arah Chen Ping dalam sekejap. Fan Xiambo tidak mengambil tindakan, tetapi bersembunyi dan mengawasi. Dia ingin saudara-saudara ini menguji Chen Ping. Benar bahwa Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi jika dia menyembunyikan budidayanya dan dengan sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, itu akan menjadi masalah. Jadi orang ini, Fan Xiambo, membodohi beberapa rekan magangnya untuk mengambil tindakan, sementara dia menonton dari pinggir lapangan. Saudara-saudari ini juga memiliki aura di sekujur tubuh mereka, dan mereka saling membunuh dengan serangan mereka. Bagaimanapun, Chen Ping layak dipuja selama ratusan tahun dari Demon Silet Alliance. Menghadapi beberapa orang, Chen Ping tersenyum ringan dan benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Orang-orang ini semua berada di alam kesengsaraan, dan bahkan yang terbaik pun tidak berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Untuk menghadapi orang-orang ini, jika kamu menggunakan pedang pembunuh naga, itu tidak menghormati pedang pembunuh naga. Tubuh Chen Ping melompat, lalu dia mengetukkan jari kakinya, dan dalam sekejap, aliran energi spiritual keluar dari jari kaki Chen Ping. Nafas spiritual ini langsung merobek udara dan mengguncang kehampaan. Di mata Fan Xiambo, perilaku ceroboh Chen Ping tampak seperti dia hanya berpura-pura. Bagaimanapun, Chen Ping sedang menghadapi biksu dari alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Bahkan biksu Mahayana tingkat pertama tidak akan mampu bertindak begitu tenang ketika dihadapkan pada serangan beberapa biksu tingkat 8 atau 9 dari alam kesengsaraan. Alam ringan. Sekarang dia dapat menyimpulkan bahwa Chen Ping tidak hanya pamer, tapi dia benar-benar mampu, itu tergantung pada hasilnya. Apa artinya ini? Para biksu yang bergegas mendekat sedikit bingung sesaat ketika mereka menghadapi nafas spiritual Chen Ping seperti air capung.
Chen Ping menyingkirkan pedangnya dan melepaskannya. Namun dengan ujung jari kaki ini, semburan energi spiritual meledak. Apakah Anda ingin mengalahkan mereka dengan ini? Apakah ini terlalu meremehkan mereka? Beberapa orang yang dibenci langsung meledak dengan aura yang lebih kuat dan bergegas menuju Chen Ping tanpa mengelak. Tetapi ketika orang-orang ini meremehkan nafas spiritual Chen Ping yang diketuk ringan, tiba-tiba nafas spiritual meledak di dekat mereka. Gelombang udara yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Orang-orang ini sepertinya terlempar oleh peluru artileri. Mereka berteriak dan terbang mundur satu persatu. Kemudian mereka jatuh dengan canggung ratusan meter jauhnya, membuat lubang yang dalam di tanah. Tanah menimbulkan asap dan debu yang membumbung tinggi, dan orang-orang ini tidak bergerak dan tidak bisa bangun. Asap dan debu perlahan menghilang, dan pemandangan menjadi sunyi. Murid Fan Xiambo tiba-tiba menyusut, dan dia merasa sedikit bodoh. Dia menemukan bahwa saudara-saudara junior itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang setinggi Chen Ping. Tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh Chen Ping hanya dengan sekali pandang. Dalam hal ini, rasanya seperti berada pada level yang sangat berbeda. Dari sudut pandang ini, Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekarang kekuatan sebenarnya Chen Ping pastilah alam Mahayana, dan kemungkinan besar dia telah mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Apakah kamu tidak ingin mengujiku? Apakah kamu sudah mengujiku sekarang? Chen Ping memandang Fan Xiambo sambil mencibir dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Tapi menurutku kamu hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua, dan kamu setara denganku. Kamu tidak perlu terlalu sombong." Fan Xiambo mendengus dingin, membalikkan tangannya, dan menemukan pedang panjang berwarna merah di tangannya. Setelah Fan Xiambo mengeluarkan pedang panjangnya, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Aura di sekujur tubuhnya seperti lubang hitam yang suram, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. "Kamu bukan pedang dari sekte Wanjianku? Dari mana asal pedang jahatmu?" Zhu Qingxiu melihat pedang panjang di tangan Fan Xiambo dan langsung bertanya dengan keras. Tidak mungkin pedang panjang yang dikenakan oleh sekte Wanjian mereka terlihat seperti ini. Chen Ping juga sedikit menyipitkan matanya dan melihat pedang merah di tangan Fan Xiambo. Dia merasakan aura pedang merah itu mirip dengan aura pedang berdarah di tangan Tian Luo. Anda harus tahu bahwa Tian Luo adalah seorang kultivator iblis, dan Fan Xiambo ini adalah kakak laki-laki dari sekte Wanjian, sekte-sekte Zheng-Zheng yang terkenal dan jujur. Bagaimana pedang panjang yang mereka gunakan bisa serupa? Pedangnya kemungkinan besar adalah hadiah dari aliansi penyegel iblis. Kamu harus tahu bahwa ada terlalu banyak hal untuk para penggarap iblis di aliansi penyegel iblis. Sepertinya kakak laki-laki sepertimu telah menjadi anjing dari aliansi penyegel iblis. Jika ini masalahnya, tidak mengherankan jika sekte Wanjianmu dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis. Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu. Setelah mendengar ini, Zhu Qingxiu memandang Fan Xiambo dengan marah dan bertanya, "Fan Xiambo, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar mengkhianati sekte tersebut? Apakah kamu benar-benar menjadi anjing dari Demon Ceiling Alliance? Apakah kamu telah menyakiti guru dan seluruh sekte kita?" Zhu Qingxiu sangat bersemangat, memegang pedang panjang di tangannya, dan matanya dipenuhi amarah. "Adik perempuan, jangan bicara omong kosong, dan jangan dengarkan rumor orang lain. Semua yang saya lakukan hanyalah untuk merevitalisasi sekte Wanjian. Karena Anda tidak ingin menyerahkan slip giok rahasia, maka saya akan." Pedang merah di tangan Fan Xiambo tiba-tiba terayun. Semburan darah langsung memenuhi area itu sejauh ratusan meter. "Hati-hati,
Chen Ping menarik Zhu Qingxiu kembali dan menebas dengan pedang pembunuh naga. Namun, pedang Chen Ping menghantam udara, dan energi darahnya menyebar. Chen Ping bahkan tidak menyadari bayangan Fan Xiambo. Orang ini benar-benar melarikan diri, dan berlari dengan sangat tegas sehingga dia bahkan tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang masih hidup atau mati. Sial, orang ini berbakat. Dia membodohiku. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melihat Fan Xiambo, jelas dia ingin bertarung dengan Chen Ping. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini sudah berencana untuk melarikan diri. Chen Ping melihat Fan Xiambo ingin melawannya, jadi dia tidak siap jika orang ini melarikan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa Fan Xiambo, yang pada awalnya penuh dengan niat membunuh dan penuh semangat juang, akan melarikan diri begitu dia berbalik. Chen Ping bahkan tidak bisa bereaksi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan orang ini melarikan diri. Wow, biarkan dia kabur. Kalau tidak aku pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara dari Sekte Wanjian. Melihat Fan Xiambo melarikan diri, Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan berkata, lari saja. Saya pikir dia akan menemukanmu cepat atau lambat. Lagi pula, kamu masih memiliki buku rahasia Jade Sleep bersamamu. Dia tidak memiliki buku rahasia Jade Sleep, dan dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan Sekte Wanjian. Saya telah menemukan rumput otot dewa. Saya akan segera menghubungi Ji Yun. Kita bisa kembali. Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu.